Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Senin 12 April 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema yang kita percakapkan pada kesempatan ini saya pinjam dari bahasa lain yang berbunyi, I wouldn't go in there. I wouldn't go in there. Tema ini diambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 28 dan ayat 30. Mari kita dengarkan demikian firman Tuhan ini. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Bapa Abraham, tetapi jika seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan ini adalah bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya mohon saudara-saudari bacalah perikop ini secara lengkap. Kita renungkan firman Tuhan ini dengan tema berbunyi I wouldn't go in there. Tema ini adalah juga judul dari sebuah seri seorang petualang dalam sebuah televisi swasta yang mungkin juga menarik bagi Anda sekalian. Dalam seri ini, si petualang menceritakan bagaimana dia mengunjungi tempat-tempat yang pada zaman dulu, pada zaman perang dunia, dijadikan tempat itu sebagai camp tahanan atau penjara. Para tawanan di dalam camp, di dalam penjara ini diperlakukan sangat kejam sampai meninggal di camp itu. Sekarang camp itu sebagai saksi kekejaman negara itu. Maka negara yang memiliki camp seperti ini tidak lagi memelihara, dibiarkan menjadi gedung dalam keruntuhannya. Tetapi ternyata masih ada gedung yang masih utuh. Katanya tempat itu angker. Pada waktu-waktu tertentu ada suara jeritan atau terlihat bayangan orang-orang yang terhuyung-huyung, bercucuran darah, dan seterusnya dan seterusnya. Kesannya orang tidak berminat untuk mengunjunginya. I wouldn't go in there. Apalagi ditambah komentar dari si petualang yang menceritakan ini, yang serem, sehingga seperti tema kita berbunyi, I wouldn't go in there. Firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 17 sampai 18 dan ayat 30 sangat jelas memberi nasihat supaya kita jangan sekali-kali masuk ke tempat yang penuh penderitaan itu. Di ayat 28, Bapak Ibu bisa baca, yang dalam Injil Markus disebutkan tempat itu dalam api, di mana ulat-ulat bangkai ada di sana, tetapi api itu tidak padam. Markus 9 ayat 48. Secara umum, tempat itu disebut neraka, tempat hukuman maut abadi oleh dosa,
agar jangan sekali-kali kita dijebloskan ke neraka. Dari perumpamaan ini, satu sisi menggambarkan sengsara kekal dalam neraka. Di sana, setetes air di ujung jari sangat berharga untuk menyejukkan ujung lidah dari penghuni neraka ini. Inilah pelajaran pertama dari firman Tuhan ini, menasihatkan kita agar mempedulikan sesama. Jangan egois. Itu satu sisi dari perumpamaan orang kaya dan Lazarus miskin. Kadang terlihat orang bermurah hati, memberi banyak, tetapi di baliknya ada pamrih. Selalu senyum dan ramah. Ramah, tetapi sekedar untuk pencitraan diri. Orang kaya selalu berpakaian indah, tetapi hatinya beku. Walau Lazarus memungut sesuatu untuk dimakan dari bak sampahnya, tetapi hatinya tidak tergerak apa-apa melihat Lazarus ini. Mungkin orang kaya itu pergaulannya luas, relasinya baik dengan sesama, tetapi hatinya tertutup kepada orang miskin karena tidak ada yang bisa diharapkan dari orang miskin itu. Dari perumpamaan ini menggerakkan hati kita untuk membuka hati agar peduli kepada sesama. Dibutuhkan gerakan hati bagi sesama. Gerakan hati untuk mempedulikan sesama tanpa cari untung. Beberapa kali Yesus tergerak hatinya melihat keadaan masyarakat yang berbeban berat, yang mengalami penindasan. Gerakan hati Yesus itu menghentikan langkahnya untuk menyampaikan kasih kepada mereka, menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat yang merasuk diri banyak orang. Gerakan hati Yesus melihat orang yang tanpa harapan, sehingga dia memberitakan firman Tuhan, memberi semangat, menumbuhkan harapan akan kasih Allah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bagaimana supaya jangan sekali-kali masuk neraka. Orang kaya itu meminta supaya Bapak Abraham menyuruh Lazarus, di mana Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, tapi orang kaya itu dalam api yang panas menderita, maka dia meminta kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke rumah ayah saya untuk memberi nasihat kepada saudara saya. Masih ada 5 orang di rumah bapak saya, supaya dia jangan sampai masuk ke tempat ini. Dia berkata kepada Bapak Abraham katakan, "Tidak anakku, tidak." Lalu dia mengatakan, "Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Suruh Lazarus yang sudah mati ini untuk datang kembali ke rumah Bapa saya. Pasti mereka akan bertobat." Mari saudara-saudara, kita coba merenungkan sejenak. Paskah adalah perayaan kedatangan seorang dari antara orang mati. Kebangkitan dari orang mati. Sayangnya, orang-orang menolak dia. Bahkan berusaha menyangkal kebangkitan Yesus dari kematian. Syukur bagi kita. Kita telah menerima dia dengan seluruh karyanya, seluruh kehidupannya, pengajarannya, tema-tema
dari khotbah-khotbahnya tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran, tentang doa sudah disampaikan. Itu semua membimbing kita supaya seperti tema kita ini berbunyi, I wouldn't go in there. Kemana? Saya jangan sekali-kali masuk neraka. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, pernahkah Anda dalam posisi seperti orang kaya terhadap Lazarus miskin dalam perumpamaan ini? Beku, egois, tidak peduli dengan sesama. Pernah? Yang kedua, menurut Anda, apa sebaiknya dilakukan oleh orang kaya terhadap Lazarus yang miskin dalam perumpamaan ini? Dan sejauh mana Anda melakukannya? Yang ketiga, menurut Anda, apakah GKI Kuitang atau gereja Anda di mana orang bergabung, di mana Bapak Ibu bergabung dalam jemaat Anda, apakah GKI Kuitang cukup peduli dengan saudara-saudara kita yang berkekurangan? Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, berbagai gambaran mengungkapkan sengsara neraka. Dalam firman Tuhan kali ini digambarkan sengsara itu dengan betapa berharganya jika setetes air di ujung jari membasahi ujung lidah orang yang di neraka, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Kami bersyukur Yesus Kristus telah membuka pintu sorga bagi kami, yaitu melalui kebangkitannya. Dia datang dari kematian, membawa kehidupan bagi kami, agar kami terhindar dari hukuman dosa di neraka. Firman Tuhan kali ini mengajak kami untuk peduli, berbagi dengan sesama, karena ada sesuatu yang baik pada kami untuk dibagikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kekurangan, agar Bapa menggerakkan hati dan tangan kami untuk berbagi dengan mereka. Saat ini, para korban banjir dan topan di NTT butuh bantuan. Kiranya kami boleh ikut ambil bagian, menolong mereka. Dengar dan kabulkan doa kami ini ya Bapa, dalam Kristus Tuhan. Amin.